Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Ustadz Dodok Sartono SEMM, yang kami hormati beliau Ustadz Dodok Sartono SEMM, beliau pimpinan sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Karangdowo. Yang kami hormati ketua pimpinan cabang Aisyah Karangdowo, Ketua Majelis dan Lembaga Muhammadiyah Aisyah Cabang Karangdowo. Yang kami hormati pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Kecamatan Karangdowo. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Perkenankan, saya di sini akan membacakan susunan acara pengajian Ahad pagi spesial Milad Muhammadiyah yang ke-113 dengan tema memajukan kesejahteraan bangsa. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, susunan acara yang pertama yaitu adalah pembukaan, lalu yang kedua pembacaan Gema Wahyu Ilahi oleh adik Kaila Az-Zahra Putri dan Fatih Az-Zafir. Lalu acara yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Sang Surya yang akan dipimpin oleh Ibu Evi Wahyuningsih, Sarjana Pendidikan. Lalu acara yang keempat sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karangdowo yang mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahsani Basri, Sarjana Agama Majelis Pendidikan Islam. Lalu acara yang kelima yaitu acara inti pengajian Milad Muhammadiyah yang ke-113 yang mana nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dodok Sartono SEMM. Lalu acara yang
6 yaitu adalah penutup, dan acara yang terakhir adalah pembagian door prize. Baik Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang kami hormati, berhubung waktu sudah siang, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Pada Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi, marilah kita mulai pengajian Ahad pagi ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara demi acara dapat kita lalui dengan lancar dan tidak ada halangan satu apapun dan membawa kemanfaat bagi semuanya. Amin. Allahumma amin. Lalu menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan Gema Wahyu Ilahi atau tilawah. Kepada adik Kaila dan Fatih, waktu dan tempat kami aturkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang dibawakan oleh adik Keila dan adik Fatih. Beliau adalah siswi kelas 4 dari MI Karangmangu. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Sang Surya. Kepada Bapak Ibu jamaah pengajian ahad lagi dimohon berdiri. Yang akan dipimpin oleh Ibu Evi Wahyuningsih SPD, Dumateng Ibu Evi Wahyuningsih, sumangga.
Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Demikian tadi pembawaan lagu Indonesia Raya dan Masang Surya yang dipimpin oleh Ibu Evi Wahyuningsih, Sarjana Pendidikan. Baik Bapak Ibu, menginjak acara yang keempat yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karangdowo kepada Bapak Ahsani Basri SAG LPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah yang sekaligus sekretaris BWM Bapak Haji Dodo Sartono yang pada milad Muhammadiyah yang ke-113, yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Karangdowo, segenap pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Karangdowo, pimpinan ranting, pimpinan amal usaha, dan segenap hadirin wal hadirat keluarga Muhammadiyah yang berbahagia. Tidak terlepas dari Bapak Ketua IPI Kecamatan Karangdowo selaku pemilik gedung ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diperkenankan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pengajian akan pagi pada pagi hari ini kita kemas dalam bentuk yang berbeda karena sekaligus untuk memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-113. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih kepada Majelis Tabligh sebagai penyelenggara kegiatan ini dan segenap panitia yang lain yang telah mensupport kegiatan ini dengan baik dan lancar. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Karangdowo pada saat ini sedang membangun gedung dakwah Muhammadiyah yang sudah proses pembangunannya selama 1 bulan. Nah, oleh karena itu mohon nanti dukungannya dan mohon motivasinya Pak Dodo buat warga Muhammadiyah Karangdowo untuk senantiasa tetap bersemangat di dalam berjuang amar ma'ruf nahi munkar, berjuang dalam dakwah menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi proses yang panjang, kerja keras yang terus kita lakukan ke depan karena pimpinan cabang Muhammadiyah Karangdowo mempunyai kerja besar. Nanti di MI juga nanti akan membangun kelas masjid, sekaligus juga untuk menambah dorong untuk mengikuti atau menampung siswa-siswa yang akan bersekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Oleh karena itu mari kita semangat untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Tema Milad pada tahun ini. Nah, Muhammadiyah sudah berkiprah, cuma tinggal nanti didorong lagi agar lebih bersemangat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak panjang yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kami aturkan.
kepada Ustaz Dodo Sartono SIMM yang telah berkenan hadir di cabang Karangtoro ini, mudah-mudahan memberikan motivasi dan semangat bagi kita sekalian untuk terus dengan Muhammadiyah dan kemajuan dakwah Muhammadiyah. Saya kira itu apa yang kami sampaikan. Ada salahnya mohon dimaafkan. Nasrullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ahsani Basri yang telah menyampaikan sambutan. Pada Bapak Ibu pengajian Ahad pagi yang kami muliakan. Selanjutnya acara inti yang kita nanti yaitu pengajian spesial Milad Muhammadiyah yang ke-113 yang akan disampaikan oleh Ustadz Dodo Sartono SEMM. Waktu dan tempat pada beliau kami persilahkan. Semoga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wajib alaina bi ta'atillahi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah bijamil awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kepada Ketua PCM Bapak Kiai Haji Ahsani yang saya hormati, mudah-mudahan kita doakan. Sampun haji ya Pak? Sampun. Kiai ini sampun dereng. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, berkah, dan juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah di jalan Allah. Amin. Seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah dan juga Aisyah PCM dan PCM PCA Karangdowo yang saya hormati, dan seluruh jamaah pengajian Ahad pagi sekaligus Milad Muhammadiyah ke-113. Saya tanya, hafal nggak tanggal tahun berdirinya Muhammadiyah? Hafal apa bener? Saya tanya, sing hafal kok kayak ibit? Tanggal berdirinya Muhammadiyah, tanggal dan tahun, siap-siap ini. Dalam tahun Hijriah. Saya ketemu. Wah, Pak Ketua. Boleh. Saya kalian Pak Ketua. Apa Bu? Buat tepuk tangan. Sini Pak Kusni, dikasihkan Pak Kusni. Ibu lagi golek nang Google kalah cepat. Ya, wah. Mungkin kondur dia oleh-oleh tugas S. Tanggal pinten 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Kalau hitungan Hijriah pun umur pinten? Pun umur pinten?
Kok macet sih? Saat ini tahun pinten? 1447 Hijriah. Ini enten toh? Oh, mboten enten. Kalender Hijriah global mboten kae. Berarti tahun umur pinten? Umur 117 tahun kalau hitungan Hijriah. Kalau hitungan Masehi, tanggal pinten lahirnya Muhammadiyah? 50. Lah, kita mau ikut ya kayaknya mas. Dhuwur enek. Wong jamaah iki. 18 November 1912. Umur pinten? 113 tahun. Lebih mudah kalau dihitung pakai kalender Miladiyah atau Masehi. Maka Bapak Ibu nek pengen ketok luwih nom, ngitungi tanggal kelahiran aja nganggo Hijriah. Pak Kusni umur pinten Pak Kusni? 45. 37. Aku 37 hitungan Hijriah. Luwih sithik. Luwih 15 tahun. 87 Melayu tapi. Melayu. Nah, ibu-ibu nek pengen ketok tetep nom ngitungi Masehi mawon. Nek Hijriah mungkin ketok tuwa. Dan alhamdulillah Bapak Ibu Muhammadiyah sudah berumur 113 tahun hitungan miladiyah dan 117 tahun hitungan Hijriah. Dan kita lihat Bapak Ibu belum ada tanda-tanda Muhammadiyah lelah berkarya, lelah beramal. Sudah 1 abad lebih tetap berkarya terus, bergerak terus. Dan alhamdulillah Bapak Ibu kita syukuri di umur 1 abad lebih ini Muhammadiyah sudah banyak berubah. Ibu-ibu Aisyah, ini namanya Ibu-ibu Aisyah, punya lebih dari 22.000 TK Aisyah. Tidak ada Bapak Ibu organisasi wanita, sekali lagi tidak ada organisasi wanita, tidak hanya di Indonesia, di dunia ini yang punya amal usaha sebanyak Aisyah. Tepuk tangan untuk Aisyah. Maka Bapak Ibu jangan minder, ojo ragu-ragu melu Aisyah. Ini organisasi wanita yang aunya paling banyak sedunia. Punya 22.000 sekian TK Aisyah. Belum SD-nya, belum SMP-nya, SMA-nya, perguruan tinggi Aisyah, belum rumah sakitnya. Itu yang berkarya ibu-ibu Aisyah. Berkarya ibu-ibu Aisyah. Maka ibu-ibu yang sekarang mengelola TK Aisyah boten sah minder. Senajan digaji 1.000. Enten boten iki. Karena apa Bapak Ibu kita berjuang berkarya. Insya Allah Allah kasih kecukupan rezeki. Kalau berjuangnya ikhlas, berjuang mendidik anak-anak. Saya ngalami. Saya pernah jadi guru Muhammadiyah, bahkan kepala sekolah Muhammadiyah SD 2004 sampai 2010 saya kepala sekolah. Jadi guru anyar dikasih SK Jasmen langsung kepala sekolah.
Padahal saya jurusannya ekonomi akuntansi. Langsung jadi guru, langsung jadi kepala sekolah. Tidak punya pengalaman mengajar. Murid saya pertama kali hanya 15, sekolah baru. Tadi saya diceritani MI kita juga mulai bergerak, bertumbuh. Ini kepala MI ya? Masih muda, semangat, insya Allah MI-nya maju. MI itu di Ustadzah. MI Muhammadiyah Karangmungu. Juga tadi divisi Pak Kusni baru mau membangun 6 lokal plus masjid. Yakin Bu sadar? Yakin Bu? Yakin Bu? Oke, saya yakin loh jawab. Saya tanya dulu ini, kira-kira Ustazah Sinten ini Bu Sinten? Sri Rahayu. Bapak Ibu saya tanya, kira-kira MI kita mau bangun 6 lokal plus masjid, yakin saged napa mboten? Yakin napa mboten? Yakin itu modal utama Bu. Modal utama yakin Bu. Yakin melaku, yakin insya Allah tekan. Nek yakin rintangan minggir. Kata sumber keconon itu. Yakin banter mulyane minggir. Rah minggir tabrak. Entuk dalan. Tapi kalau tidak yakin una-unu malah ketabrak. Maka modal pertama yakin. Saya dulu juga yakin. Murid saya ini sekolah baru, muridnya 15. Saya 2 tahun pertama digaji 100.000. Sudah punya anak 1. Punya anak 1, gajinya 100.000. Istri saya BB di puskesmas. Kertas gaji BB loh. Tahun 2004. Gaji ini ya tus-tusan. Tapi alhamdulillah anak saya nggak ada yang stunting. Walaupun gajinya 100.000, alhamdulillah ya dicukupkan. Dan ternyata Bapak Ibu rezeki kita itu tidak mesti sekolah rumah. Walaupun kerja kita, berjuang kita di sekolah. Seperti Siti Hajar yang mencari air antara sofa marwah bolak-balik ping pintu. Pun prakteknya dereng sofa marwah ping pintu. Pun umrah dereng. Pun sing dereng mugi-mugi cepet umrah. Napa meneh saged haji. Sing dereng mugi-mugi cepet nambah meneh. Sehingga Pak airnya ternyata Bapak Ibu tidak ada antara sofa marwah. Tidak ada di sofa, tidak ada di marwah, juga tidak ada di antara itu. Dicari bolak-balik. Ternyata rezekine aire wonten napa pundi saged kakine putranipun sama Bapak Ibu yang harus kita yakini. Walaupun kita kerja di AUM, kerja di Muhammadiyah, berjuang, gajinya sintik, yakinlah rezeki Allah tidak akan tertukar dan tidak mesti harus dari sekolahan. Sampai anak saya sekarang sudah 5. Yes, rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Amin. Gaji 100 ya cukup. Tapi saya semangat. Walaupun digaji 100 bukan berarti apa? Kita kerja asal-asalan.
Ini yang guru awam ada. Ini untuk yang guru awam ada. Banyak. Oh ya. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu kerja dimanapun, berjuang dimanapun, membatasi kinerja kita, membatasi semangat kita dengan gaji. Mungkin standar ya, kepala sekolah PNS nopo swasta, swasta. Kalau pun sakit nyandai gaji ini piro, kalau yang kepala sekolah. Tapi jangan membatasi kinerja kita dengan gaji kita. Oh, nek digaji sithik kerjane terus sak-sakit. Nek digaji sithik terus kerjane telatan. Mulai dhisik boten. Saya sama Bapak Ibu, walaupun dulu digaji 100.000, karena saya sudah diamanai kepala sekolah. Saya berusaha, prinsip saya apa Bapak Ibu, datang sebelum guru datang, pulang setelah semua guru pulang. Teko sing dhewe mulih keri dhewe. Ini pemimpin. Ojo pemimpin teko keri dhewe mulih bolot. Mesti sekolahnya ra maju. Mimpin apapun ya ora maju. Karena apa? Pemimpinnya tidak bisa menjadi teladan. Tidak bisa menjadi teladan. Masuk sekolah jaminan disiplin ya. Alhamdulillah. Disiplin. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita membatasi kinerja kita, semangat kita dengan gaji kita, sebetulnya kita merendahkan diri kita sendiri. Karena apa? Nama baik kita, ibadah kita, perjuangan kita hanya diukur dengan uang. Maka mbah-mbah kita dulu meseni klumpukno jeneng sik mengko jeneng ki mara dhewe. Kumpulkan prestasi, kumpulkan nama baik, kumpulkan kinerja. Nanti kesejahteraan jeneng itu akan teko dhewe. Klumpukno poin engko poin ki teko dhewe. Buat prestasi, buat sekolahan kita yang baik, nanti itu murid do teko dhewe. Nek murid do teko gajine yo munggah. Wong sekolah swasta yo ngandalke kok murid. Gitu. Oh murid. Maka tunjukkan prestasi dulu, jangan ngukur gaji dulu. Itu prinsip saya dulu. Sehingga saya totalitas, saya datang sebelum 6:30. Karena guru saya datangnya 6:30 ke atas. Pulang, guru saya jam 2 pulang. Saya paling cepat bareng asar. Kadang sampai maghrib. Wong jenenge sekolah anyar kudu dikremi tenanan. Kok nek ngendong dikremi ora tenanan, ndoke napa? Kopior ora netes. Lah sekolahannya ora dikrekepi tenan, ditinggal ae. Ora dadi sekolah. Kula kremi tenan. Walaupun gaji 100.000. Kadang sekali tempo ustadz-ustadzahnya saya ajak sholat malam di halaman sekolah karena tanahnya 2000 meter, bangunannya hanya dua lokal, satu untuk kantor, satu untuk kelas, depannya lapangan jebak. Sekali tempo guru-gurunya saya ajak bermalam di sekolah apa? Tahajud nang lapangan, orang nang jero kelas.
nang lapangan mendukung amal usaha Muhammadiyah yang maju. Alhamdulillah 2010 saya pensiun dini. Karena apa? Saya komitmen nek sekolahan itu ora maju aku mundur. Jadi nek ora maju aku mundur. Saat itu ujian nasional pertama kali. Cerita dulu ya ini cerita karena ini nilan untuk refleksi kita. Sudah 113 tahun. Nanti sambil refleksi 113 tahun. Baru nanti apa yang mesti kita lakukan ke depan. Saya komitmen Bapak Ibu. Ujian nasional pertama kalau tidak juara 1 RRE 3 besar kabupaten, saya mundur dari kepala sekolah. Mantap Ustaz. Ojo dengan tinggal, mungkin malah mesake sekolahan. Nah. Saya teken bermetre, saya tulis besar, saya tempel di kantor. Kalau ujian nasional tidak juara 1 dalam kurung minimal 3 besar kabupaten, saya mundur dari kepala sekolah. Guru-guru orang tua saya kumpulkan seperti ini. Bapak Ibu, kalau tahun depan bulan Juli tidak ingin saya pimpin lagi, tidak usah kerja keras, mendampingi anak-anak belajar. Orang tua juga tidak usah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Otomatis anak kita tidak akan juara dan otomatis saya akan mundur dari sekolahan, mundur dari kepala sekolah. Semuanya kerja keras. Walaupun akhirnya baru ranking 5 besar kabupaten. Tapi saya harus konsekuen, saya mundur dari kepala sekolah. 2010 bulan Juni saya pensiun dari guru. Saya dulu guru profesional. Pun sertifikasi dari pun alhamdulillah kepala sekolahnya sudah guru profesional. Saya guru profesional angkatan pertama tahun 2008 atau 2007 ya lupa. Ya. Karena saya 2010 tidak layak lagi jadi guru profesional, saya kembalikan sertifikat guru profesi saya. Habis itulah bulan Juli saya jadi pengangguran. Saya kembalikan ke sekolah semua, ke Digasmen. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sekolah dulu yang saya rintis itu sekarang sudah membesar. Pendaftaran untuk tahun ini, tahun depan 2026 sudah tutup bulan Agustus. Total muridnya ada sekitar 1.300 lebih. Apa artinya Bapak Ibu? Kumpulkan jeneng dulu, kumpulkan poin dulu, nanti poin, nanti jeneng, kesejahteraan itu akan hadir. Dengan apa? Kerja keras. Maka hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi untuk refleksi kita sekaligus bagaimana cara kita mengelola persyarikatan ini, mengelola aum kita, sekolah kita, apalagi di sini punya aum apa Pak Hasan? Selain sekolah, MI saja ya? SD. Apa? SD, apalagi TK? TK SD 13. 13, luar biasa. Ya, TK-nya 13, ini cabang loh. SDM-nya 6. Nah, luar biasa.
Maka saya ingin menyampaikan sebuah hadis sebagai refleksi kita. Bagaimana kita mengelola aum kita biar terus berkembang. Ibu-ibu Aisyah, ya, jangan terlena, TK-nya 13. Kalau tidak kita inovasi, bisa jadi sekolah kita, TK kita akan turun. Maka biar tidak turun bagaimana? Sampai jam itu. Tak marne. Nah, tapi sebelum hadis itu sampai jam itu Pak Ketua, mungkin benar-benar mengojak. Kadang cekali ping lari terus. Jam 7. Oh, ini jam 8. Ya maksimal jam 8. Oke. Karena ini rutin jangan sampai molor. Ya, kalau molor nanti mari kapok. Wis kencangan jablon, kencangan piknik, kencangan nang pasar, kencangan buka warung, ya, biar disiplin. Gini Bapak Ibu, kita refleksi sebelum habis nanti terakhir. Kita Bapak Ibu 113 tahun Muhammadiyah ini berdiri. Semangat Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah tidak hanya urusan masalah agama, masalah ritual. Kiai Dahlan terinspirasi dari surat Al-Ma'un. Selain itu, Bapak Ibu, Muhammadiyah pengen menghantarkan jamaahnya menuju pintu gerbang Jannatul Naim. Itu tugas kita. Jasman tadi mana yang berdiri? Ini Pak Sid atau Tablik ya, Pak Agus. Pak Abdullah. Pak Abdul Syukur. Ini tablik. Nanti untuk menjadi corongnya persyarikatan. Bahwa Muhammadiyah satu ya. Dalam mukadimah anggaran dasar Bapak Ibu, Muhammadiyah dibentuk pengen menghantarkan warga persyarikatan sampai pintu gerbang Jannatul Naim. Agar kita semua bareng-bareng masuk surga. Urun apa bodan? Diantar sareng-sareng kali Muhammadiyah mlebet surga, urun apa bodan? Yakin? Yakin? Lo tanglet iki, bapak-bapak yakin. Diantar Muhammadiyah sareng-sareng mlebet surga, urun apa bodan? Lo tanglet iki, Pak. Bejang nek mlebet surga sareng-sareng kita pengen teng surga kalih garwane napa kalih bidadari? Areng jawab dadak nengen ya bapak-bapak. Sehingga jawab kalau bidadari teko omah dibulet omah. Kinten-kinten bapak-bapak kalau diantar Muhammadiyah ke surga, pengen nanti di surga dapat bidadari apa sareng istrine? Bapak-bapak dari bojone. Bapak-bapak sangat atine Mas, tangguhnya wis uyel-uyelan. Dipaidu bojone ae kok mosok nang surga bareng dipaidu. Kula tanglet ibu-ibu, setia mana ini bapak-bapak kali ibu-ibu kinten-kinten setia budi. Bu, bejang diantar Aisyah mlebet surga sareng-sareng turun apa boten? Kinten-kinten bejang pengen kalih bidadara napa kalih garwane? Lho? Garwane?
Lah garwane jenengan mboten pengen. Pun bosen. Hah? Estu Bu. Padahal bapak-bapak pengen ganti bidadari. Makanya ibu kalau kayak doa besok biar satu surga dengan suaminya. Murah apa bener? Diteroke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini khusus ibu-ibu. Bapak-bapak untuk bidadari insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah jadikanlah aku bidadari surgamu. Amin. Tuhan ini mungkin dihafal. Bapak-bapak garwane wis semangat mlebu surga, buka pintu surga, bayang itu bidadari cantik. Dibuka jegret, lu kok kowe mbokne? Ya, ternyata ibu-ibunya sudah jadi bidadari. Keinginan bapak-bapak terwujud, pengen dapat bidadari. Keinginan ibu-ibu terwujud, bisa bersama suaminya. Nah, gitu. Itu Muhammadiyah pertama. Yang kedua Bapak Ibu, satu abad yang lalu Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah tidak sekedar masalah ritual, tetapi Muhammadiyah tahun 1920-an melihat bangsa Indonesia yang saat itu Belanda menerapkan politik etis, politik balas budi. Karena Belanda sudah menjajah Indonesia 300 tahun lebih, maka Belanda ingin balas budi, mendirikan pendidikan, mendirikan layanan kesehatan untuk pribumi. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata yang bisa mengakses hanya para pribumi bangsawan. Wong-wong sing sugih, pribumi priyayi. Kebanyakan rakyat Indonesia yang miskin, rakyat jelata sulit mengakses layanan pendidikan juga layanan kesehatan. Wah ini kotane mlaku. Monggo kotane mlaku disiapke jangan uang perjuangan. Uangnya minimal sing mesam-mesem. Nah, alias ya, sing biru, nek ora sing abang. Disiapkan infak terbaik, sing abang, nek ora biru. Ojo sing nganggo pedang. Itu wis didesain mlebu toilet. Toilet. Apa nek kok sehene nang dhewe apa duit gambare nyuk kok mlebu masjid, ora patut. Patutnya mlebu masjid, mlebu Muhammadiyah pengajian nggo peci. Jadi duit sing gambare nggo peci. Sing gambare merah. Pun lanjut. Sampai mana tadi? Rumah sakit. Rumah sakit. Oh, pribumi. Ternyata apa? Orang pribumi yang menengah ke bawah sulit mengakses pendidikan, sulit mengakses kesehatan, yang bisa hanya kaum priayi. Maka Muhammadiyah tergerak
untuk memberikan solusi. Maka Kiai Suja dan juga Kiai Dahlan mendirikan namanya PKO, Penolong Kesengsaraan Umum. Muhammadiyah komitmen menolong siapa saja yang sengsara, tidak peduli agamanya apa, apalagi ditanya duwe katam apa enggak ditanya. Tetapi komitmen Muhammadiyah, siapa saja yang sengsara ditolong. Maka Muhammadiyah tahun 1923 mendirikan 3 rumah di bawah naungan PKO. Satu namanya Rumah Miskin, menghimpun gelandangan, menghimpun orang yang tunawisma, orang-orang yang secara ekonomi sulit. Dihimpun Kiai Dahlan, ditaruh Rumah Miskin yang sekarang berkembang menjadi rumah Lajis, menjadi Lajis. Diberi makan oleh Kiai Dahlan, diberi pendidikan oleh Kiai Dahlan. Nanti ningali film Sang Pencerah apa derek? Nah itu gambarannya. Rumah Miskin. Yang kedua yang dibuat Kiai Dahlan namanya Rumah Yatim. Sekarang berkembang menjadi panti asuhan. Anak-anak yang tidak punya keluarga, yang terlantar, dipelihara oleh Muhammadiyah, dibuatkan tempat, diberi makan, diberi pakaian oleh Kiai Dahlan, dan juga dididik oleh Kiai Dahlan. Yang ketiga namanya Rumah Sakit. Orang jelata yang tidak mampu bisa mengakses pelayanan kesehatan lewat rumah sakit yang saat itu klinik Muhammadiyah. Walaupun Kiai Dahlan belajar atau juga bekerja sama dengan dokter non muslim, karena masih belum ketemu dokter muslim. Itu yang dilakukan Kiai Dahlan, sehingga mendirikan Muhammadiyah Bapak Ibu tidak hanya semangat berkaitan ibadah, tetapi Kiai Dahlan terinspirasi dari surat Al-Ma'un. Karena kita akan menjadi umat Islam yang celaka kalau kita hanya sholat tetapi kita lupa menolong anak yatim, kita menghardi anak yatim, kita tidak menolong fakir miskin, tidak memberikan makan orang kelaparan. Nah, itulah orang yang menurut Muhammadiyah pendusta agama. Maka Muhammadiyah itu Bapak Ibu lebih khawatir pada pendusta agama daripada penista agama. Karena apa? Pendusta agama dikatakan oleh Allah fawailul lil musholin. Kiai Dahlan mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, jangan hanya mementingkan ibadah ritual saja. Istilah anak muda STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah itu STMJ. Kita kayaknya sholat, rajin ke masjid, tetapi apa? Menghargai anak yatim, tidak peduli pada orang miskin. Itu disebut dalam surat Al-Ma'un adalah pendusta agama. Maka itulah yang menjadi
misi Muhammadiyah tidak sekedar purifikasi, pemurnian dalam bidang ibadah, juga bidang akidah yang disebut TBC, tahayul bid'ah khurafat. Tapi Muhammadiyah selain memerangi TBC, Muhammadiyah juga memerangi kebatilan, sifat bahil, sifat util, sifat pelit. Dhuwure pelit itu apa? Medit. Itu yang diperangi oleh Muhammadiyah. Ojo dadi wong sing pelit medit. Mari bantu. Maka Bapak Ibu, 113 tahun Muhammadiyah, mari kita evaluasi. Apakah kita dalam menggerakkan Muhammadiyah masih memegang teguh dua hal. Satu, purifikasi agama, memerangi TBC, tahayul bid'ah khurafat. Yang kedua, memerangi kebatilan. Apakah gerakan kita sudah jalan gerakan filantropi kita? Lazismunya mana ini lazismu? Kira-kira penghimpunan lazismus ini berapa? Setahun 40 juta kurang Tadi ngobrol sama Mas Kusni, Klaten kok lazismunya dohimen karo Sragen. Sragen setahun itu sekitar 20 miliar lazismunya. Lah Klaten kalah jauh. Padahal apa? Aunnya banyak Klaten, cabangnya banyak Klaten, rantingnya banyak Klaten, jamaah pengajiannya oke Klaten. Kok lazismune kira-kira 5 miliar. Kalau masuk rapate Sragen. Iki sing kebangetan lazismune, apa sing kebangetan jamaah? Kinten-kinten budi ini. Karena apa Bapak Ibu, itu spirit Muhammadiyah menjalankan teologi al-ma'un. Ciri orang Muhammadiyah itu nyah-nyoh, dermawan, loman, suka tulung tinulung. Gerakannya lewat apa? Ya lewat lazismu itu. Tapi saya herannya ambulannya Karangdowo itu pakai alfa, luar biasa ya. Sayangnya numpaknya alfa dan nunggu mati. Wis ora ngrasake. Maka Pak Kusmi aja nunggu lara, aja nunggu mati. Pimpinan iki lho ditumpake alfa. Ben ngerti rasanya alfa gitu. Nah, itu. Maka Bapak Ibu, yang penting bagaimana kita ke depan mengelola Muhammadiyah. Maka saya ingin menyampaikan hadis Nabi. Hadis ini Bapak Ibu disampaikan Nabi ketika hijrah ke Madinah, ketika Nabi istirahat di Kubah. Di situ Nabi istirahat, kemudian apa? Membuat masjid di situ, namanya masjid apa? Masjid Kubah. Masjid pertama yang dibangun Nabi saat hijrah. Masjid ini juga disebut Masjid Qiblatain. Dua kiblat. Pertama dibangun kiblatnya ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Maka kenapa sampai sekarang umat Islam berjuang mati-matian mempertahankan Masjidil Aqsa, tanah suci Palestina, yang diserobot oleh Israel. Karena apa? Itu tanah suci kiblat umat Islam pertama. Setelah itu kemudian Allah mengubah kiblatnya menuju Ka'bah, maka disebut Masjid Qiblatain.
dua kiblat. Disitulah Bapak Ibu berkerumun orang menyambut Nabi hijrah. Dan ketika berkerumun seperti ini, Nabi dawuh ngendikan, ya ayyuhan nas, hai manusia, afsus salam, sebarkan salam, perbanyak salam, wa it'amut ta'am, wasilul arham, wasallu fil laili wan nasi niyam, tadkhulul jannah bisalam. Apa seruan Nabi, Bapak Ibu? Ya ayuhan nas, hai manusia, afsus salam, banyaklah mengucapkan salam, wa it'amut ta'am, berilah makan. Yang ketiga, wasilul arham, perbanyaklah silaturahim. Yang keempat, wasallu fil laili wan nasi niyam, sholatlah malam di saat orang pada tidur. Maka kata Nabi, tadkhulul jannah bisalam, maka masuklah surga dengan selamat. Apa makna hadis ini Bapak Ibu dalam konteks kita mengelola aum, sekolahan, mengelola persyarikatan, bahkan mengelola apapun Bapak Ibu. Di akhir hadis ini Nabi mengatakan tadkhulul jannah bisalam. Kalau kita bisa menjalankan 4 hal ini kata Nabi, kita akan masuk surga dengan selamat. Pengen mlebet surga kanthi selamat apa boten? Pengen nggih? 4 hal ini kunci Nabi. Selain itu Bapak Ibu, surga itu juga simbol kesuksesan. Karena siapapun mesti cita-citanya pengen masuk surga. Maka dalam arti lain, secara etos kerja manajemen, saya pengen mengartikan hadis ini dalam konteks manajemen di Muhammadiyah. Kalau kita pengen mengelola Muhammadiyah berhasil, sukses, pengen mengelola sekolahan sukses, lakukan 4 hal ini. Apa? 1, kata Nabi, afsus salam, perbanyak salam. Dalam konteks kita pribadi Bapak Ibu, kalau pengen masuk surga ya seringlah mengucapkan salam. Pun ngucapi salam ke derek Bu, nek mlebet dalem ngucapi salam boten, ketemu rencane salam boten, perbanyak salam. Ini teks hadis itu seperti itu. Tapi dalam konteks manajemen Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah pengen sukses, pengen berhasil, pertama kali yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, oleh PCM, PRN apa? Berikan kenyamanan dan keamanan pada jamaah kita. Ini pertama. Sama Nabi yang dilakukan ketika hijrah di Madinah, setelah membangun masjid, yang dilakukan Nabi pertama adalah apa? Memberikan kenyamanan dan keamanan warga di Madinah. Maka Nabi membuat perjanjian-perjanjian mendamaikan antara suku. Sama sekolah kita, Ustaz. Kalau pengen customernya, muridnya banyak, masjid kita pengen jamaahnya banyak, Muhammadiyah pengen jamaahnya banyak, apa? Buat jamaah kita, customer kita itu merasa aman, merasa nyaman di Muhammadiyah. Ojo titik bid'ah, dolalah, rokok. Titik kowe tersesat. Titik apalagi nerokok, kafir. Itu membuat jamaah kita tidak nyaman. Maka kalau sekolah, Ustazah, pikirkan bagaimana muridnya nyaman.
apa? Buat kelasnya yang bersih. Kalau perlu AC, toiletnya bersih. Masjid kita biar jamaah nyaman apa? Masjidnya bersih, airnya lancar. Nek perlu ruangannya adem. Itu jamaahnya merasa nyaman. Ojo malah ditulisi. Awasi barang Anda sendiri. Kalau hilang takdir tidak bertanggung jawab. Nah, takdir orang tanggung jawab jadi takdir. Jamaahnya tidak nyaman. Seperti kemarin yang viral. Ada orang istirahat di masjid malah dipukuli sampai mati. Itu tidak membuat jamaah merasa aman dan nyaman. Itu aman nyaman secara fisik. Tempatnya bersih, dingin, airnya lancar, itu nyaman secara fisik. Tetapi ada yang lebih penting lagi adalah kenyamanan secara psikis. Contohnya apa? Komunikasinya yang baik, pelayanannya baik, sehingga guru nyaman, muridnya nyaman. Itu pertama. Maka mari Bapak Ibu, tagline Muhammadiyah adalah menggembirakan dan mencerahkan. Pertama kali gembirakan jamaahnya. Yang penting masuk Muhammadiyah gembira sih. Ojo sedih. Wis nang omah diseneni bojone, nang tempat kerja seneni bose, wis dioyak-oyak utang, pengajian nang Muhammadiyah sing diwedeni neraka wae. Dan kapan senengnya? Ya, digembirakan di Muhammadiyah. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa in amto'am, beri makan. Dalam konteks personal kita Bapak Ibu, kalau hidup kita pengen sukses, kalau kita pengen masuk surga, jadilah orang yang loman, suka memberi makan kepada orang lain. Bahkan dalam hadis ini tidak spesifik memberi makan pada orang miskin. Siapa saja mengkai daharan dalam jamaah pengajian yo apik. Ya. Jumat berkah nang masjid yo apik. Lebih utama lagi memberikan makan kepada yang tidak mampu. Dalam konteks manajemen Muhammadiyah bagaimana? Kalau Muhammadiyah pengen berkembang terus, kemudian banyak jamaahnya, yang kedua adalah pimpinan Muhammadiyah, kepala sekolah harus peduli, harus apresiatif. Maka saya di PWM itu Pak Hasan, setiap milad seperti ini saya ngasih penghargaan untuk PDM. Walaupun dikasih sertifikat hanya selembar kertas, tapi itu untuk apresiasi bagi PDM kita yang berprestasi. Kemarin PDM Klaten banyak mendapatkan piagam. Mas Batak